Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu sekalian, rahimahullah, marilah kita lanjutkan kembali di pembacaan Kitabul Maram yang hampir di penghujung ini. Dan kita tetap semangat dalam mencari ridha Allah Ta'ala. Seperti yang sudah saya sampaikan, dalam hal soal belajar ini marilah kita bersungguh-sungguh. Nanti akan ketahuan atau akan berbeda sekali orang-orang yang menjalankan ini dengan ilmu sama dengan dibandingkan dengan orang yang cuma ikut-ikutan saja. Ya, artinya kita ini dalam menuntut ilmu itu ya istilah orang Jawa itu ya longgarke, nyelake, ngobrolke. Itu tidak hanya sebatas kalau nanti saya sempat, tidak begitu. Ya, sebagaimana kita usaha untuk dunia itu menyempat-nyempatkan, ya, biar begini dan begitu. Sebagaimana kita juga cari akhirat itu mestinya akan lebih. Adapun kita niatkan untuk akhirat dan kita usaha untuk beramal yang akan kita bawa di akhirat kelak, toh ada imbuhnya diberikan oleh Allah Ta'ala. Soal dunia ini dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kan gitu. Akulah yang merezekikan kalian dan akulah yang merezekikan pada mereka itu. Baiklah, kita lihat kembali di hadis Bulughul Maram dan terakhir sudah saya bacakan di hadis yang ke-1364. Sekarang 1365. Ini bab doa-doa. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul. Dan dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yang dia itu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku itu as'aluka, aku itu meminta kepada engkau, bi'anni, dengan bahwasanya aku itu asyhadu, aku itu bersaksi bahwa anaka bahwasanya engkau itu engkau. Jadi seandainya tidak ada anta itu sudah mencukupi ya. Anaka itu ka Allah yang dimaksud, anta itu engkau itu maksudnya juga Allah. Itu kalimat takkid namanya untuk penguat. Anaka bahwasanya engkau ya Allah, anta engkau itu adalah Allahu Allah. Yang la ilaha, tidak ada sesembahan illa anta, kecuali engkau. Al-ahadu, ya,
yang maha satu. As-somadu yang dijadikan tempat bergantung. Alladzi zat yang lam yalid, tidaklah beranak, walam yuladu dan tidaklah dia diperanakkan. Walam yakun dan tidak adalah padanya pada Allah itu kufuwan ahadun. Kufuwan itu perbandingan, ahadun seorang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sungguh-sungguh sa'ala, meminta Allah kepada Allah, bismihi dengan namanya Allah, alladzi zat yang idza su'ila apabila diminta bihi dengannya apa, pasti dia memberi. Wa idza du'iya dan apabila diseru bihi dengannya ajabah, pasti mengijabahi. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahu Ibnu Hibban. Ini hadis ini adalah yang dari arah Buraidah ini, yang mengatakan bahwasanya Rasul itu pernah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada seseorang itu berdoa. Mendengar berarti doanya ini diperdengarkan oleh orang lain. Boleh saja. Jadi doa dengan orang lain dengar itu boleh. Adapun harus bareng-bareng ya ini, kecuali memang satu berdoa, satu mengaminkan, itu memang ada dalilnya. Khutbah Jumat juga begitu. Tapi kalau berdoa kemudian bareng serempak kayak kalau orang belajar itu beda. Itu wallahu a'lam. Berarti ini diperdengarkan pada orang lain. Ya Allah, sungguhnya aku ini adalah meminta kepada Engkau dengan bahwasanya ini bersaksi, mempersaksikan kepada Allah, ya, bahwasanya Allah itu tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Engkau. Berdasarkan ini, ada sebagian berpendapat bahwa orang mau berdoa kepada Allah, permintaan itu dengan memuji-muji dulu, bahkan pakai syahadat dulu sebagiannya. Di dalil yang khusus itu juga tidak ada sebetulnya, kecuali cuman ya itu saja untuk menafsiri atau memaknai hadis-hadis yang senada dengan seperti ini. Kalau dia jadi itu cuman ya memuji kepada Allah, terus kemudian bersolawat kepada Nabi, memuji. Dan bahkan dalam puji-pujian itu kayak suara Al-Fatihah itu sebetulnya boleh dibaca sebelum berdoa, bukan setelah berdoa. Karena dengan adanya Ummul Kitab ini barangkali letak mengetuk pintu langit, ya, tapi itu tidak keharusan, maksudnya begitu, kebolehan saja, tidak satu keharusan. Tidak ada dalil yang pasti untuk seperti itu. Kalau di setelahnya lah ini malah wallahu a'lam, belum tahu. Sebagian ada setelah berdoa kemudian Al-Fatihah, sebagian ada yang seperti itu, wallahu a'lam. Nampaknya ya seseorang tadi berdoa kemudian dengan ucapan-ucapan seperti ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan, sungguh ya, kau itu adalah benar-benar kau itu meminta kepada Allah dengan namanya Allah. Namanya apa? Ahad, Somad, itu kan, walaupun tidak termasuk daripada Asmaul Husna semuanya dalam ini, semuanya tapi kan ada Allah ini. Dan Allah itu punya 99 sebutan panggilan. Maka kalau menyebut selain itu ya berarti bukan Allah. Namanya itu punya nama banyak, persilahkan ya. Atau disesuaikan saja ya, minta rezeki Ar-Razzaq misalkan ya.
ya boleh-boleh saja. Atau yang lain pun juga boleh, ya dalam jalil wal ikram misalkan itu ya. Yang mempunyai satu kemuliaan yang lain sebagainya boleh. Kalau bisa. Bagaimana kalau ada orang yang memanggil-manggil nama Allah tetapi tidak dari Asmaul Husna, bukan namanya Allah. Biasa kita memanggil kita tapi bukan nama kita. Nah, terus kalau Nabi itu zat yang kalau diminta dengannya dengan doa tadi pasti dia akan memberinya. Kalau menyeru dengan itu maka ya sudah mendoa atau menyeru ya doa dengan itu maka Allah akan mengijabahi, akan mengabulkan. Perkara cepat ataupun lambat itu ya haknya Allah saja. Itu tidak ada satu makhluk pun di dunia, bahkan malaikat pun, nabi pun juga tidak punya hak. Sekarang ya Allah tidak punya. Kita itu doa itu maunya kita doa nanti dikabulkan, tidak begitu. Terserah Allah Ta'ala yang lebih tahu. Jadi Allah itu lebih mengetahui diri kita itu melebihi kita tahu pada diri kita sendiri. Ini Allah Ta'ala. 1366 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqulu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di waktu pagi yaqulu beliau berdoa Allahumma bika asbahna. Ini yang masyhur ini. Ya Allah, dengan Engkaulah asbahna kami ini berpagi-pagi, wa bika amsayna, dan dengan Engkau ya Allah kami ini bersore-sore, wa bika nahya, dan dengan Engkau artinya dengan Allah Ta'ala ya. Kami hidup, wa bika namutu, dan dengan Engkau lah kami ini mati, itu mati. Wa ilaika, dan kepada Engkau lah an-nusyur. Nusyur itu kan kayak doa di hari tidur ini dikembalikan lagi jadi kematiannya. Wa idza amsa, dan apabila di waktu sore, waktu malam, qala misla dzalika ila anahu qala wa ilaikal masir. Nusur masir, kalau masir ya artinya sama juga gitu, tempat kembali. Semisal yang demikian itu, kecuali bahwasanya beliau Nabi itu berdoa ketika di amsa tadi wa ilaikal masir, tidak wa ilaikal nusur. Bedanya di sini saja. Akhrajal arba'atu. Jadi ini sebetulnya Masya Allah ya, doa-doa yang banyak pilihan ya. Banyak pilihan, bahkan ada buku kecil doa zikir pagi dan petang yang ditulis oleh pengumpulan doa-doa anbiya ya. Itu di Syekh Hasan Al-Banna ya, Hasan Al-Banna. Kecil ya, kurang punya hilang. Jadi bisa diamalkan di waktu pagi dan petang. Dan banyak, ya, banyak. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Sebenarnya tidak dibaca semuanya pun juga boleh, dibaca semuanya akan lebih baik. Ya, pikir-pikir di waktu pagi dan petang, di menjelang matahari tenggelam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ada lewat nih, ataupun ayat kursinya ya, ayat kursi ketika mau tidur atau mungkin dibaca setelah sholat ya. Ini saja untuk penjagaan di kita ini, meruqyah diri kita. 1367 wa an Anasin radhiyallahu anhu. Sini Anas bin Malik yang dimaksud. Karena aksara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling banyaknya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah
Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walau ini masyhur sekali, orang sering mengatakan doa sapi jagat ini artinya sahih. Ya. Rabbana wahai pemelihara kami, atina berikanlah kepada kami fit dunia pada kehidupan dunia ini hasanah kebaikan. Wa fil akhirati dan pada kehidupan akhirat itu hasanah baik juga. Wa qina adzabannari dan jauhkanlah kami ini dari azab neraka. Dan ini komplit. Artinya komplit. Dunianya minta hasanah, akhiratnya minta hasanah. Cuman hasanah itu apa? Ukuran hasanah dunia baik itu dunia yang bagaimana? Sementara di sebagian ulama itu memberikan komentar dalam hadis ini, dalam ulama hadis itu, yang namanya hasanah itu adalah penghidupan dia itu beribadah itu tidak terganggu dengan suasana hiruk pikuknya dunia ini. Jadi mungkin dia waktu kerja dia kerja, tapi begitu waktu dia itu untuk mengabdi dia mengabdi. Contohnya waktu sholat mungkin begitu. Dan dia memahami ketika dia itu mencari mafisah, mencari kebutuhan hidup itu juga menjalankan ibadah, sehingga dia tidak menjalankan satu yang melenceng. Seorang ibadah melakukan satu yang haram kan tidak mungkin. Jadi jangan dianggap orang yang cari mafisah itu tidak dianggap ibadah hasanah. Ibadahnya baik sesuai dengan arahan yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Lah kalau di akhirat baik itu artinya jannah. Ya, jannah sana itu akhirat itu baik. Karena di akhirat itu ada dua saja. Jannah, saja. Kalau enggak surga ya neraka itu saja. Kalau baik hasanah berarti jannah. Kalau jelek berarti neraka. Sampai di sini meminta kepada Allah supaya dihindarkan atau dijauhkan dari neraka. Ini kapan saja boleh dibaca ini. Pagi, sore, gitu ya. Petang, malam, keadaan apapun boleh dibaca ini kecuali waktu-waktu terlarang. Artinya ya pas di kamar mandi. Nah. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma ighfirli khoti'ati, ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mendoa, ya Allah ampunilah aku khoti'ati akan kesalahanku atau dosa-dosaku, wa jahli dan kebodohanku, wa israfi dan berlebih-lebihannya aku, pelampasan batas, fi amri pada urusanku. Jadi menjalankan agama pun juga tidak berlebih-lebihan, tidak dilebih-lebihkan, tidak boleh, ada ukurannya. Wa ma anta a'lamu, dan apa-apa yang engkau itu a'lamu lebih mengetahui bihi dengannya, dengan apa-apa tadi, minni daripada aku. Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah aku jiddi, ya, akan kesungguhanku, wa hazni dan kelemahanku, wa khoto'i dan khotoku kesalahanku, wa amdi dan kesengajaanku, wa kula dzalika indi, dan tiap-tiap yang demikian itu di sisiku atau ada padaku. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku ma qaddantu, apa yang telah dulu masa lampau, wa ma akhartu, dan apa-apa yang akhirku yang akan datang, wa ma asrartu, dan apa-apa yang aku sembunyikan, wa ma a'lamtu, dan apa-apa yang aku ketahui.
Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang kau itu lebih mengetahui bihi dengannya, minni daripada aku. Antal muqaddim, engkau itu yang itu memajukan, wal muakhiru, dan engkau itu yang mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadirun, dan engkau itu atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Muttafaqun alaihi. Jadi Nabi banyak mendoa seperti ini. Kalau buat kesalahan, apa kesalahan Nabi? Dosa, apa dosanya Nabi? Mengajarkan kepada kita. Artinya kita ini berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, jangan menunggu kita habis berbuat dosa. Sudah pasti kalau kita punya dosa, sudah pasti dalam kesengajaan atau tidak kesengajaan. Jadi, kalau tidak sengaja mungkin diangkat ya, penanya diangkat oleh Allah Ta'ala. Karena kita lebih longgar-longgar gitu dalam penghidupan di dunia ini, kita berinteraksi sosial dengan kanan kiri, mungkin banyak kekurangan kita ini kan yang tahu orang lain. Sering orang itu kalau menilai orang lain pintar, orang ini dirinya kan tidak kelihatan. Kekurangan kita itu orang lain, maka kita jangan sampai kita ini gengsi minta maaf kayak lebaran itu loh, sampai sing kula sengaja sebutan kula sengaja lain batin misalnya, ada baiknya juga kayaknya menek Idul Fitri mawon ini ada baiknya juga, karena memang kalau pernah dolim kepada orang lain harus minta halalnya, harus minta maaf kepada orang yang kita dolimi. Kita mengambil, kembalikan. Kalau pada Allah langsung, pada Allah bisa kepada Allah langsung minta ampun kepada Allah, dan terus menerus, tidak cukup satu kali, sebanyak-banyaknya, karena itu tadi ya, sering kita berlebih-lebihan, bahkan dalam apa kesungguh-sungguhan kita itu kadang-kadang ya kelewat dalam kesungguhan, sampai bersungguh-sungguh gitu ya. Ada orang dicontohkan dalam hati orang berjihad fisabilillah, kesungguhan sampai bersungguh-sungguhannya itu tadi, sampai itu pernah Imam Ali itu apa itu namanya, membunuh lawan tidak jadi karena meludahi. Imam Ali itu diludahi, begitu diludahi itu beliau kemari angkat pedangnya, dimasukkan sarung, dia khawatir kalau berlebih-lebihan dan membunuh ini bukan karena niatannya membunuh musuhnya, tapi karena membalas ya, emosinya, dendamnya, dia dendam pada orang tadi, pembalasan itu. Banyak contoh yang lain. 1369 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dini. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah aslih li dini, ya perbaguskanlah untukku itu agamaku, alladzi yang gua dia itu agama tadi ismatul amri, penjagaan akan urusanku, semua urusan pada dirinya penjagaannya din agama tadi. Wa aslih li dunyaya, dan perbaguskanlah untukku itu duniaku, allati yang fiha ma'ashi, yang padanya pada dunia tadi penghidupanku. Jadi orang mengatakan dunia itu penting, iya penting, betul. Orang masuk ke jannah itu juga karena ada dunia ini. Dunia itu ya penting kita. Cuman dia beda pemahaman kepentingan dunia, dia pelampiaskan untuk kesenangan di dunia. Sementara orang beriman tidak begitu.
Dia paham dunia ini sebagai alat, sebagai ladang saja, tempat menanam bukan tempat memanen. Kayak si siapa itu, Utsman bin Affan itu, kaya raya itu ya, dan mau buka puasa banyak makanan, banyak minuman bermacam-macam dihidangkan, itu nangis ya. Dia khawatir kalau jatahnya di akhirat itu dikurangi karena diberikan di dunia ini. Itu ya sahabat, susah menangis karena kaya. Wa aslih li akhirati, dan perbaguskanlah untukku itu akhirati, akan akhiratku, alladzi yang ilaiha, kepadanya itu ma'adi ya, tempat kembaliku. Kita ini yang namanya kembali berarti kita ini sedang pergi. Asalnya itu bukan di dunia ini ya. Asalnya di sana, di hadapan Allah Ta'ala. Kita kembali kepada Allah Ta'ala. Waja'al, dan jadikanlah al-hayata, penghidupan, ziyadatan, sebagai tambahan li untukku itu fi kulli khair, pada tiap-tiap kebaikan. Ya Allah, jadikanlah penghidupan ini untukku itu sebagai tambahan pada tiap-tiap kebaikan. Waja'al, dan jadikanlah al-mauta, kematianku itu rohatan li. Kalau orang punya botol itu, kalau dulu itu banyak pinjaman ya, botol itu dikasih tahu, tahunya dimasukin. Kalau kita punya duluan kayak tempat duit itu tampuk ada talunya. Nah ini juga begitu simpulnya ya. Oke, apa? Tali-talinya dilepaskan, bisa pelepasan mungkin bisa gitu ya. Wajal, dan jadikanlah al-mauta, kematianku itu rohatan, sebagai pelepasan li untuk itu minggu li syahrin, dari tiap-tiap keburukan. Jadi kematian ini saya sudah lepas dari keburukan. Kalau saya tidak mati malah nanti berbuat keburukan. Aku jadi musyrik. Ini hadis-hadis yang bagus ini, doa-doa yang masya Allah. Dan terus terang kan apa itu namanya, mengamalkan juga baca ini, mengamalkan baca ini. Nah sering kalau udah baca ngaji ini kemudian dibaca di rumah kan, begitu. Allah. Kalau tidak ngaji seumur-umur nggak baca ini, paling tidak kita dapat di hadapan Allah itu ada alasan. Rasul dulu menyampaikan ini, ya Allah saya pernah baca ya Allah. Kapan ketika saya ngaji? Walaupun satu kali, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah mestinya kita melakukan kalau kita tahu ilmunya dan kita mampu. Ini kan kita tahu. Masalahnya kita terlanjur tahu ya sudah. Kita jalan walaupun satu kali. Minta nih Allah Ta'ala penjagaan agama ini yang dijadikan seluruh penjagaan urusan dia. Minta juga kebaikan dunianya ya. Dunia ini tempat penghidupan dia. Ya, baik kalau agamanya udah baik, dunianya baik, ya hasanah, betul itu. Dan minta kepada Allah Ta'ala ya, supaya apa? Supaya diperbaiki akhiratnya, karena akhirat itu tempat kembali, dan dijadikanlah sebagai apa, di penghidupannya sebagai tambahan untuk dia itu sebagai kebaikan. Nah, dia hidup ditambah kebaikannya. Kok diberi hidup tambahlah kebaikannya, mengamalkan kebaikan, dimintakan kepada Allah. Kalau sudah mati ya sudah, ya Allah, kematianku sebagai pelepas, sebagai yang pelepas untukku itu dari tiap-tiap kejahatanku, kejelekanku. Daripada menjalankan kejelekan ya Allah, tinggal aja. Oke. Dan orang-orang baik itu biasanya seperti itu, menyadari bahwasanya satu kekurangan yang ada pada dirinya dimintakan kepada Allah. Ya Allah,
Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Ini hadis yang gampil ya insyaallah doa-doa sampean. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, infa'ni, berilah manfaat padaku bima 'allamtani, dengan apa-apa yang aku telah mengetahuinya. Aku telah mengilmuinya. Minta supaya ilmunya itu bermanfaat. Wa 'allamni, dan ajarilah aku itu ma yang fa'uni, apa-apa yang dapat memanfaatkan aku atau yang bisa memanfaatkan aku. Ya Allah, ajarilah aku itu apa-apa yang memanfaati aku. Jadi kita sendiri itu tidak tahu itu manfaat untuk saya atau enggak. Tidak tahu. Ngertinya kita itu ini baik untuk saya. Belum tentu baik untuk diri kita. Kita sendiri. Kebaikan untuk diri kita sendiri itu minta kepada Allah Ta'ala. Kan kita itu menciptakan Allah ya. Ukuran itu juga yang tahu Allah. Ukuran kamu sekian-sekian dalam beramal, bahkan makan pun sekian-sekian ukurannya itu menurut peraturan yang ada. Sebagaimana orang itu menciptakan mobil itu yang tahu ya kekuatan mobilnya dan ondel-ondelnya kekuatannya itu juga yang tahu menciptakan itu tadi. Sebagaimana kita manusia ini Allah, kita tidak tahu. Manfaat dari Allah. Maka itulah diperintahkan juga ada sunnah untuk sholat istikharah misalkan ya, kalau seandainya ada dua pilihan ya, dua pilihan yang dua-duanya dia ragu. Warzuqni, dan berilah rezeki. Rezekilah aku ilmu yang fa'uni, yang memanfaati aku. Rezekikanlah kepadaku ilmu yang manfaati aku. Jadi ilmu itu juga rezeki. Rawahu Nasa'i wal Hakim. Nah ini gak bagus ya, semuanya bagus. Minta pada Allah Ta'ala supaya diberi manfaat dengan ilmu kita. Ada juga kalau punya ilmu tidak bermanfaat Allah. Kemudian minta diajari oleh Allah Ta'ala apa yang manfaati untuk dirinya. Menunjukkan manusia itu tidak tahu sepenuhnya apa yang memanfaati akan dirinya. Kemudian minta direzekikan kepadanya ilmu yang memanfaati dia. Kalau ilmu itu kan Masya Allah. Maka kalau cita-cita jadi guru itu sudah benar. Masya Allah. Cita jadi guru itu benar. Karena setiap ilmu yang disampaikan kepada muridnya, kita berpahala muridnya 100 dapat 100 kebaikan. Dan muridnya nanti jadi guru ngajarkan pula, kita dapat. Murid tadi jadi guru juga mengajarkan pula kan, Masya Allah. Setiap kebaikan yang ada kita ambil dalam kebaikan lagi diberi halal oleh Allah Ta'ala. Bahkan cari pahala itu sebenarnya cari jariah itu mudah ya. Kayak saya contohkan petani menanam itu, jalannya kan luar biasa. Tanam mangga nanti itu manfaatnya dimakan kalong, dimakan codot itu berpahala pula ya. Dicuri orang juga sudah kita niatkan sedekah. Kalau kita bisa makan, kita kuat, bisa beribadah, apalagi memberikan orang lain, ditambah dengan adanya banyak tumbuhan itu akan menambah oksigen ya. Dan jadi segar. Ini dari mana? Ciptakan itu. Maka Rasulullah SAW itu adalah berjariah itu dengan menanam. Bahkan kalau orang itu tahu, besok jadi kiamat tidak tahu, suruh nanam, tanam. Insya Allah mereka biasa. 1371 Wali Tirmidzi, dan pada Tirmidzi, pada Sunan Tirmidzi, min hadisin Abi Hurairah ta'ahu, dari hadisnya Abu Hurairah semisalnya juga, dari Anas ya, dari Abu Hurairah.
dari arah Tirmidzi. Waqala dan berkata fi akhir ini pada akhir yang di Tirmidzi tadi, wazidni ilman, dan berilah tambahan kepadaku ilmu. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi itu milik Allah ala kulli hal, atas tiap-tiap keadaan. Jadi pujian itu bukan untuk manusia, pujian itu untuk Allah. Wa a'udzubika, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, min halin ahlina, dari keadaan penduduk neraka. Wa isnaduhu hasanah, sanadnya hadis ini adalah hasan. Minta tambahan ilmu yang tujuannya untuk diamalkan, bukan ilmu dicari lagi untuk debat misalnya, di nopo untuk debat. Malah sebetulnya kita akan lebih menghindar, apalagi cuman orang bukan mencari kebenaran. Artinya dia ngomong atau dia mendebat itu adalah mewakili hawa nafsunya. Jangan. Kalau sudah terjadi sebegitu, ayat apapun ditujukan kepada, iya kan dulu zamannya Harmoko, zaman apa namanya Bulkar itu kan begitu, dia bawa ayat dan lain sebagainya tentang mutakhoroh, adanya sapi dinisbatkan pada apa namanya banteng ya. Itu ayat itu turun bukan untuk itu. Orang kemudian dari mereka juga membantah, dia bawa ayat walatak robaha di syajarah, kemudian duding pohon beringin. Nah itu bukan untuk itu. Jangan kamu dekat-dekat pohon ini, kan artinya begitu. Jadi ayat Al-Quran gewer-gewer untuk kepentingan dia, seolah-olah ayat itu turun itu bukan seperti itu. Elastis sekali ya Al-Quran itu kalau tidak mengikuti daripada orang-orang salaf, orang-orang dahulu, maksudnya salaf itu, kita akan mengutamakan roh ini, melepaskan akal kita. Kalau akal kita didahulukan sebelum wahyu ini, kalau tahu bagaimana unine ngono, bahasa kita nggih, karepe ngono, mestinya begitu. Tidak mewakili daripada pendapat kita. Sering orang debat itu mewakili pendapat kita. Meskipun bawa ayat, meskipun bawa hati, kadang-kadang seperti itu. Sekarang pernah bisa hampir ya, alhamdulillah tinggal satu pertemuan ini, tinggal satu hadis, dua hadis sudah, tiga atau dua, tinggal dua. Alhamdulillah belum menjadi persiapan untuk bisa. Fa'abudu qawli hadza astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.